Halo? Oke lah. Bah. Baik. Oke. Oke. Ada yang tahu tadi apa tadi? Variabel itu adalah apa? Pengelompokan dua. Ada yang mengatakan pengelompokan dua, yang lain apa lagi? Ada lagi? Statistik, Pak. Apa? Statistik, Pak. Statistik. Ada lagi yang lain? Jumlah data, Pak. Apa? Jumlah data. Jumlah data. Ada lagi yang lain? Nilai yang dapat berubah. Oke, bisa. Nilai dapat berubah. Ada lagi yang lain? Nilai yang bermacam-macam, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Menggambarkan sebuah karakteristik berupa jumlah atau data, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Data yang dapat penilaian, Pak. Oke, yang lain? Model penilaian, Pak. Model penilaian. Ada lagi yang lain? Yang kalian bilang itu benar semua loh sebenarnya. Kalian gak usah takut. Oke, baik. Variabel itu adalah seluruh hasil atau data yang dapat diukur. Oke? Seluruh data atau hasil yang dapat diukur. Kemarin kebetulan kita tidak langsung mempraktekannya. Tetapi saat kita berbicara variabel, variabel itu minimal untuk sebuah penelitian itu ada satu. Contoh, variabel kalau kita mau melihat citra sebuah perusahaan, maka variabelnya adalah citra perusahaan. Kalau kita mau melihat bagaimana hubungan, kita mau melihat bagaimana pengaruh, itu berarti minimal ada 2 variabel di dalam penelitian tersebut. Contoh, bagaimana pengaruh bedak terhadap kecantikan seorang wanita. Itu kan bisa menjadi variabel, yaitu bedak dan kecantikan. Oke? Oke, guys? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Baik. Saya akan menjelaskan 2 variabel yang minimal untuk sebuah penelitian kita, minimal untuk skripsinya kalian, itu bisa. Oke? Ini karena metode penelitian kan berguna untuk skripsinya kita ke depannya. Jadi saya akan menjelaskan minimal 2 variabel. Yang pertama itu variabel independen. Saat kita berbicara variabel independen, dari kata independennya, kita sudah tahu bahwa variabel itu adalah variabel apa. Independen apa? Ada yang tahu apa arti independen? Bebas, Pak. Independen itu artinya terikat dia, Pak. Bebas. Nah, lagi Berdiri sendiri, Pak. berdiri sendiri. Ada lagi? Tidak saling terikat, Pak. Ya, sigla tidak terikat. Ada lagi? Wow. Diri, Pak. Berdiri. Apa? Mandiri. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Independent Day itu artinya apa? Ada yang tahu apa arti Independent Day?
Guys, bahasa Inggris kalian ini harus diperbaiki loh. Kalian orang komunikasi, bahasa Inggrisnya jelek, aduh parah betul. Saya harap Hari kemarin ya setelah kamu independen itu, Pak, googling, kayak setelah kamu ya lebih ke terjemahkan, mandiri gitu, Pak. saya kalau saya menjelaskan dalam bahasa Inggris, kalian keberatan nggak? Tidak, Pak. Satu, coba raise hand yang tidak keberatan. Karena gini, kalian ini bahasa Inggrisnya jelek banget. Kalau nggak sekalian diajarin bahasa Inggris ini, kayaknya kalian nggak akan pernah mau belajar bahasa Inggris ini. Nanti saya juga akan arahkan itu, mungkin kalau ibu ada beberapa dosen kalian mungkin nggak bisa sih berbahasa Inggris. Mungkin ibu-ibu yang baru-baru mungkin bisa tuh berbahasa Inggris. Kayaknya kalian harus saya paksa tuh ya berbahasa Inggris ya. Karena gini, salah satu hambatan kita berkomunikasi apa? Bahasa. Bahasa Inggris itu bukan termasuk bahasa asing kalau kita berbicara di Eropa. Kalau kita berbicara Timur Tengah itu nggak bahasa asing loh. Itu bahasa umum. Bahasa asing itu bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Jerman. Itu bahasa asing di sana. Bahasa Inggris sudah bukan bahasa asing. Terus kita masih ketinggalan tuh sama mereka. Mau kapan kita bisa sama mereka? Jadi saya harap buat teman-teman nih, ini PR, kalian ini kan peminatannya lebih ke arah jurnalistik dan PR nih. Sebenarnya kalian PR. Terus kalian berbicara dalam bahasa Inggris nggak bisa, gimana mau menghadapi? Pokoknya kalian PR di sebuah perusahaan nih. Ada nih karyawan kalian orang bule. Itu gimana kalian berkomunikasi dengan dia? Padahal dia lagi komplain nih ke kita. Atau di samping perusahaan kita ada tuh perusahaan ekspatriat, orang-orang bule semua. Terus gimana kita berkomunikasi ke mereka saat mereka merasa terganggu dengan aktivitas perusahaannya kita? Come on. Kalian itu masuk komunikasi. Jadi harus perbaiki bahasa Inggrisnya ya. Oke, karena saya sudah berbicara seperti itu, kita akhiri perkuliahan kita. Kalian setuju? Saya bisa nggak sambil merokok? Enggak ya. Baik, saya akan share screen sedikit. Kami titipkan cinta. Oke, udah kelihatan? Belum, Pak. Ini ada Belum, saya Pak. tunjukkan di sini. Sebuah penelitian. Kelihatan ya? Judul penelitiannya adalah pengaruh marketing public relation terhadap citra perusahaan dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan. Survei pada pelanggan Toyota di atau 2000. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada variabel-variabel yang akan diukur, ada hal-hal yang ingin diukur oleh si peneliti. Oke, variabel tadi kita katakan adalah hal-hal yang bisa diukur. Oke, jelek banget tulisan saya di sini. Sorry. Variabel adalah hal yang bisa diukur. Apa saja yang bisa diukur itu dikatakan dengan variabel. Oke? Paham ya sampai situ ya? Pak. Oke. Kita akan lihat di sini dalam sebuah penelitian itu ada beberapa variabel. Salah satunya adalah variabel independen, salah satunya adalah variabel dependent, salah satunya variabel moderasi, variabel terpending dan lain-lain. Tapi yang akan kita bahas dalam penelitian ini adalah variabel yang kelihatan di sini, yang membuat orang
citra perusahaan itu bagus atau loyalitasnya pelanggan bagus, itu apa aja tuh? Kita lihat. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel-variabel lainnya atau variabel yang akan mengubah nilai atau akan membuat variabel lain menjadi berubah. Itu variabel independen. Paham sampai situ? Seperti tadi yang kita katakan bahwa ada yang mengatakan bebas, mandiri, merdeka, berdiri sendiri, berdikari, dan lain-lain. Jadi, variabel independen adalah variabel yang mampu mempengaruhi variabel lain. Oke, save sampai situ. Kita masuk ke variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang akan berubah hasilnya jika mendapat treatment atau trigger dari variabel-variabel lainnya. Oke, jadi variabel itu harus trigger, harus di-treatment dengan variabel lain. Oke, pribadi, paham sampai situ ya? Dependen tadi itu dipengaruhi, sedangkan independen itu mempengaruhi. Oke, contoh seperti tadi yang kita katakan, kecantikan itu adalah variabel dependen, sedangkan bedak, lipstick, atau apalagi yang untuk wanita kosmetiknya biasanya, eyeshadow, parfum, itu akan menjadi variabel independen karena dia yang akan mempengaruhi kecantikan kalian. Buat teman-teman yang perempuan, ini banyak kan yang nggak pede dengan tampilannya kalau nggak pakai bedak atau nggak pakai lipstick. Atau hanya saya aja yang merasa? Saya merasa ya. Ada ya, teman-teman perempuan seperti itu nggak? Kalau nggak pakai bedak rasanya nggak pede tuh keluar. Kalau nggak pakai lipstick kayaknya nggak pede tuh jalan ketemu sama orang lain. Ada ya? Jadi kalau ada seperti itu kan berarti dia yang mempengaruhi si bedak, lipstick, dan lain-lain tadi yang mempengaruhi kecantikan kamu. Iya kan? Oke, paham sampai situ ya? Jadi yang dipengaruhi adalah kecantikan. Bukan lipstiknya, bukan bedaknya yang kita pengaruhi. Karena saya cantik pakai bedaknya dikit aja. Karena saya cantik nggak usah pakai lipstik. Karena saya cantik nggak usah pakai eyeshadow. Karena saya cantik, kan enggak. Enggak seperti itu kan? Kita ingin tetap menambahi kecantikannya kita. Buat teman-teman yang ada di room ini, ya kebetulan cantik semua. Jadi kalian walaupun sudah cantik, kalian akan menambahi itu tetap tingkat kecantikannya kalian. Entah mungkin minimal pakai pelembab atau minimal pakai lipstick dan lain-lain. Oke? Bu Reti, nanti saya nitip sama kamu ya, Dek ya. Buku saya juga udah panjang nih. Ya, Dek ya. Oh, Bu Reti. Udah mandi tuh udah. Bercanda. Oke, sampai situ paham ya dikit ya tentang variabel independen dan variabel dependen. Ya, karena Pak, ini akan terkait dengan kalian nanti skripsi ke depannya. Oke, kita masuk ke artikel. Di sini mana? Pena. Wait per minute. Oke, Oke, kalau di sini kita lihat ada variabel independen dan variabel dependen. Kalau kita lihat di sini, pada penelitian ini, ada pengaruh marketing public relation terhadap citra perusahaan dan loyalitas perusahaan, loyalitas pelanggan. Inilah yang menjadi variabelnya. Menurut teman-teman nih, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi dari yang saya garis bawahi di bawah ini? Ada yang bisa? Marketing public relation itu mempengaruhi, Pak. Yang dipengaruhi citra perusahaan, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh citra perusahaan, Pak.
Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh citra perusahaan. Berarti loyalitas pelanggan itu variabel independen atau dependen? Variable dependent, Pak. Dependen. Oke, kita lihat di sini. Kenapa kalian katakan marketing public relation itu menjadi variabel independen? Karena dia yang mempengaruhi. Saat kita berbicara pemasaran public relation atau humas, hubungan masyarakat, maka saat marketingnya humas ini bagus, maka citra perusahaan kan bisa bagus. Atau gambaran perusahaan kan bisa bagus. Yang akan ditanya, yang akan dilihat di sini adalah citra perusahaan. Oke? Yang mempengaruhi itu adalah marketing public relation. Nanti kalian harus banyak-banyak membahas tentang PR. Ada marketing public relation, ada strategic public relation. Kalian harus terbiasa dengan hal-hal itu. Oke? Jadi kita bisa lihat tadi yang dikatakan teman kita, variabel independennya atau yang mempengaruhi itu marketing public relation. Dan yang dipengaruhi adalah citra perusahaan dan terhadap loyalitas pelanggan. Oke? Sampai situ pasti masih banyak yang gagal paham ya. Oke, saya akan kasih seperti kita waktu SMA ada cara cepat. Pernah ya belajar waktu SMA ikut bimbel ada cara cepat ya? Oke, kita akan bermain cara cepat dan saya harap kalian simak. Cara cepat untuk menentukan variabel independen dan dependen adalah kata pengaruh dan terhadap. Oke? Jadi saat ada kata pengaruh, maka dia akan diikuti oleh variabel independen. Oke? Saat ada kata terhadap, maka dia akan diikuti oleh variabel dependen. Oke, paham sampai situ? Oke, kita akan coba masuk ke contoh lain. Dan saya harap kalian paham dengan cara cepat yang saya buat. Izin, Pak. Bukannya tadi pengaruh itu berkaitan dari variabel dependen ya, Pak? Kalau nggak salah. Bukan. Pengaruh harus diikuti variabel independen. Setelah kata pengaruh harus diikuti kata dependen. Iya, Pak. Nah, harus diikuti oleh variabel independen. Oke? Baik, Pak. Oke, kita lihat di sini. Dengan cara cepat yang saya berikan tadi, mana di sini variabel independen? Citra perusahaan, Pak. Oke, dependennya? Keputusan pembelian konsumen PT Garuda Indonesia Tbk. Oke, keputusan pembelian. Oke, paham sampai situ? Oke, Paham, Pak. kita mau buat contoh lain lagi. Kita akan tarik lagi variabel lain. Kita cari artikel lain. Universitas Sari Mutiara Indonesia. Ada yang tahu Universitas Sari Mutiara Indonesia? Iya Kak, jangan matikan ya Kak ya. Cukup hidup Kakak aja matikan. Ada yang tahu Universitas Sari Mutiara Indonesia? Woi. Tahu nggak kalian Universitas Sari Mutiara Indonesia? Pak. Kenapa Tahu, kalian tahu? Tahu, Pak. Iya. Bentar ya. Mana lagi? Siakat. Gak susah ya menentukan ya.
Gak susah kan menentukan variabelnya? Bu Hilda, come to Papa. Oke Kak, hati-hati Kak ya. Sebentar ya. Oke Kak, jangan dimatiin komputernya ya. Oke, kita masuk ke jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. Oke. Kita akan lihat pengaruh. Tidak ada. Oke, nanti kita ini saat ini kita berbicara kuantitatif ya guys ya. Kita belum berbicara kualitatif. Baik, Pak. Baik, Pak. Kenapa lama sekali engkau, Bro? Oke, ini kita lihat ada kelihatan ya. Oke, baik untuk artikel yang ketiga. Silakan siapa yang bisa menunjukkan variabel independennya? Saya, Pak. Ya, silakan Dek. Variabel independen yaitu pengaruh tayangan patroli di Indosiar, sedangkan variabel dependen yaitu tindak kriminal yang dilakukan remaja. Tindak kriminal. Oke, berarti semua udah paham ya untuk menentukan variabel independen dan variabel dependen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya Allah, marbun. Oke. Baik. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini sudah masuk ke level pemahaman kalian terhadap variabel. Oke. Di minggu depan kita akan membuat judul skripsi. Semua siap? Kita akan melangkah lebih jauh daripada kakak-kakak kelas kalian. Kita akan buat nanti mini skripsi. Boleh, Pak. Oke, biar nanti kalian benar-benar paham nih. Kedepannya waktu kalian buat skripsi nggak bingung-bingung nih kayak kakak kelas kalian. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak, dari variabel independen tadi Pak. Ya, silakan. Yang bagian pertama pas pembahasan itu kan independen kan kayak dia lebih menjurus ke mandiri. Jadi salah satunya contohnya itu Pak bagaimana Pak? Sedangkan kalau dari variabel dependen tadi contohnya kan dia terikat ataupun mempengaruhi misalnya dari kecantikan seseorang wanita. Sedangkan kalau dari variabel independen tadi itu salah satunya contohnya bagaimana Pak tentang mandirinya gitu. Oke. Seperti ini. Variabel independen itu bukan hanya variabel bebas, bukan hanya variabel yang mampu mempengaruhi atau variabel yang apalagi merdeka, variabel apa. Itu hanya ungkapan bahwa variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Itu kita kata kunci yang harus kita pegang. Variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.
Oke. Contoh saya katakan tadi, bedak dengan kecantikan. Yang mempengaruhi kecantikan kan bedaknya. Seberapa banyak bedak yang kamu buat, itu akan mempengaruhi seberapa cantik kamu. Kan itu. Oke. Contoh seperti ini. Membuat kita kenyang. Nasi mempengaruhi kekenyangan kita. Makanan akan kita ganti. Makanan akan mempengaruhi kekenyangan kita. Variabel independennya adalah makanan. Makanan itu kan tergantung dari kita, mau makanan apa aja. Tetapi yang mau kita buat di situ, kenyang tadi kalau enggak dipengaruhi oleh pisang kah, atau nasi kah, atau indomie kah, atau roti kah, atau apalagi yang lain untuk membuat kita kenyang. Maka kenyang itu kan hanya bisa kita katakan sangat kenyang atau tidak kenyang. Kenyang dan tidak kenyang. Jadi variabel independen, dia yang membuat sesuatu, dia yang akan membuat variabel lain itu menjadi berubah. Oke. Contoh untuk variabel independen dan dependen itu kelihatan dari makanan dan kekenyangan. Kalau kamu kenyang, berarti ada makanan yang masuk. Oke, kita ganti lagi. Kecepatan kita sampai di sebuah tempat. Oke, kalau kita mau sampai ke kota Brastagi itu 2 jam. Yang membuat kita sampai ke Brastagi 2 jam itu apa aja? Kemacetan, Pak. Kemacetan, kecepatan kendaraan. Ada lagi variabel lain yang mungkin bisa kita masukkan yang mempengaruhi kecepatan kita sampai di kota Brastagi? Cuaca. Arus lalu lintas, Pak. Lalu lintas mungkin. Banyak hal yang bisa Istirahat, Pak. Iya. Banyak hal yang akhirnya mempengaruhi kita sampai ke tempat tersebut. Oke? Oke, kita buat yang lain.